Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu operasi bilangan pada polinomial, yaitu pembagian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Octavianus Kelibu dari kelas 10 IPA 11 IPA 4 dengan nomor absen 30. Kita lanjut saja ke materinya. Pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini dibagi menjadi 3 cara berdasarkan cara pembagiannya. Cara yang pertama adalah 1. Pembagian polinomial dengan cara bersusun. Dan yang kedua adalah pembagian polinomial dengan skema Horner, yang dimana dengan cara skema Horner ini nanti dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan bentuk fungsi dari pembaginya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pembagian polinomial dengan skema Horner-Kino, yang dimana sedikit berbeda dengan skema Horner biasa. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pembagian polinomial dengan cara bersusun. Contoh, kita langsung ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4 oleh x negatif 2. Kita buat diagram dulu, kita tulis seperti ini. Nah, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah saat membagi, yang kita bagi hanyalah variabel dengan variabelnya saja. Nah, jadi x ini dibagi dengan x pangkat 3. Nah, menghasilkan x pangkat 2. Tetapi saat perkalian, saat dikali, kita bagi dengan seluruh fungsinya, yaitu x pangkat 2 kita kali dengan x negatif 2. Menghasilkan seperti ini, x pangkat 3 negatif 2, x pangkat 2 kita kurang, dan menghasilkan 9x pangkat 2 plus 4. Kita bagi lagi 9x pangkat 2 kita bagi dengan x, menghasilkan 9x, dan 9x kita kali dengan x negatif 2 menghasilkan 9x kuadrat negatif 18x. Kita kurang lagi, menghasilkan 18x plus 4. Kita bagi 18x dengan x dan menghasilkan 18. Kita kali 18 dengan ini dan kita dapat 18x negatif 36. Kita kurang dan menghasilkan 40. Sampai sini setelah selesai. Karena yang kita bagi hanyalah variabel. Lalu ini adalah hasilnya dan ini adalah sisanya. Jadi kita mendapatkan hasil sama dengan x kuadrat plus 9x plus 18 dengan sisa 40. Kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu pembagian polinomial dengan skema Horner. Nah, dalam pembagian yang ini sebelumnya saya telah menyampaikan dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan bentuk fungsi pembaginya. Nah, yang pertama adalah fungsi pembaginya adalah x plus k, yang dimana k adalah konstanta dan x adalah variabel, tidak memiliki koefisien. Langsung saja ke kita contoh soal. Saya menggunakan contoh soal yang sama seperti soal yang sebelumnya. Kita sekaligus membuktikan apakah dengan cara berbeda dapat menghasilkan hasil yang sama. Tetap, yaitu x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4 dengan x negatif 2. Nah, dalam skema Horner ini yang pertama kita tentukan k dulu. Nah, dari soal ini kita menemukan k sama dengan 2. Nah, apa itu k? K adalah pembilangan bulat 0, bilangan pembuat 0 dari pembagi, yang dimana x negatif 2 jika kita sama dengan 0, jadi x-nya adalah sama dengan 2. Bisa dibilang k adalah x, pembuat 0. Nah, lalu kita buat diagramnya saja langsung. Kita tulis bagian yang tidak diperlukan, kita di sini. Lalu kita tulis koefisien dari yang dibagi, 1, 7, 0, dan 4. Nah, kita tulis k di sini 2. Adik-adik kita semua sudah ingatkan bagaimana cara skema Horner, yaitu ini 1 kita turun,
1 kita kali dengan 2 menghasilkan, di sini kita tulis 2. 7 ditambah 2 menghasilkan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. 0 ditambah 18 sama dengan 18. 18 dikali 2 sama dengan 36. 4 ditambah 36 sama dengan 40. Nah, sampai sini selesai. Kita tarik garis. Nah, 1, 9, dan 18 adalah koefisien hasil baginya, dan 40 adalah sisa. Jadi kita menemukan hasil yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu hasilnya x kuadrat plus 9x plus 18 dengan sisa 40. Kita lanjut dengan bagian yang B dari skema Horner. Nah, bagian B ini fungsi pembaginya adalah AX plus B, yang dimana B tetap konstanta, X adalah variabel, dan A adalah koefisien dari X. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 6x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x plus 7 oleh 3x plus 2. Nah, untuk bagian B ini hasil baginya sedikit berbeda. Kita menggunakan rumus yaitu HX per A, yang dimana A adalah 3 ini, dan HX nanti saya akan jelaskan. Nah, pertama-tama pasti kita mencari K dulu. Nah, K di sini kita menemukan negatif 2/3. Nah, yang dimana K adalah bilangan pembuat 0 dari pembagi lagi. Nah, jika kita tulis 3x plus 2 sama dengan 0, kita mendapatkan X sama dengan negatif 2/3. Kita lanjut ke skema Hornernya, sama seperti sebelumnya. Kita tulis bagian ini, kita tulis koefisiennya 6, negatif 2, negatif 1, dan 7. Kita tulis di sini K-nya, kita turunkan 6. 6 dikali negatif 2/3 menghasilkan negatif 4. Negatif 2 ditambah negatif 4 menghasilkan negatif 6. Negatif 6 kita kali dengan negatif 2/3 menghasilkan 4. Negatif 1 ditambah 4 menghasilkan 3. 3 dikali negatif 2/3 menghasilkan negatif 2. 7 ditambah negatif 2 menghasilkan 5. Kita tarik, dan seperti biasa ini adalah sisa, dan ini adalah koefisien hasilnya 6, negatif 6, dan 3. Nah, dan ini adalah HX yang saya bilang 6, negatif 6, dan 3. Karena kita telah mengetahui HX nya sama dengan 6x kuadrat, negatif 6x plus 3 dari koefisien ini, dan A adalah 3, kita bisa masukkan ke rumus yaitu 6x kuadrat dikurang 6x plus 3/3 sama dengan x kuadrat negatif 2x plus 1. Nah, sampai sini kita mengetahui sudah hasilnya adalah x kuadrat negatif 2x plus 1 dengan sisa sama dengan 5. Kita lanjut ke bagian yang ketiga dari skema Horner. Nah, di bagian yang C ini fungsinya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita langsung ke contoh soal, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 plus 2x negatif 5 oleh x kuadrat plus 2x negatif 3. Nah, untuk rumus hasil bagi di bagian C ini, bagian fungsi seperti ini pun berbeda. Hasil baginya adalah H2x per A, yang dimana H2 adalah hasil kedua, nanti saya beritahu. Dan sisa pun berbeda. Sisa adalah dengan rumus S2X atau sisa kedua ditambah S1 atau sisa pertama dikurang S2K1. Nah, pertama-tama yang pasti kita mencari K terlebih dahulu. Kita mendapatkan K1 dan K2 di soal ini, yaitu negatif 3 dan 1. Nah, kita mendapatkan ini. Bosan-bosan saya mengingatkan, K adalah bilangan pembuat 0 dari pembagi, yang dimana pembagi adalah x kuadrat plus 2x negatif 3. X kuadrat plus 2x negatif 3 ini bisa kita faktorisasi menjadi x plus 3 dikali x negatif 1. Lalu kita buat sama dengan 0, dan kita pun menemukan K1 dengan K2 nya. Karena kita telah
mendapatkan K1 dan K2, kita lanjut langsung ke skema Hornernya. Kita tulis bagian tidak diperlukan. Kita tulis koefisien-koefisiennya 4, 1, 2, dan negatif 5. Kita tulis K1 terlebih dahulu, negatif 3. Kita turunkan 4. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. 1 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 11. Negatif 11 dikali negatif 3 sama dengan negatif 33. 2 ditambah 33 sama dengan 35. 35 dikali negatif 3 sama dengan negatif 105. Negatif 5 ditambah negatif 105 menghasilkan negatif 110. Nah, 4, negatif 11, dan 35 ini adalah H1, yaitu hasil 1. Dan negatif 110 ini adalah sisa 1 atau sisa pertama. Nah, belum sampai selesai di sini, kita melakukan skema Horner yang kedua dengan menggunakan koefisien dari hasil 1 ini. Kita melakukan skema Horner kembali, kita tulis seperti ini. Nah, tapi kita menggunakan K2 sekarang, yaitu 1. Kita turunkan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Negatif 11 tambah 4 sama dengan negatif 7. Negatif 7 dikali 1 sama dengan negatif 7. 35 ditambah negatif 7 sama dengan 28. 28 dikali 1 sama tidak perlu lagi. Nah, negatif 7 dengan 4 adalah H2, itu hasil 2. Dan 28 ini adalah sisa kedua. Nah, karena kita telah menemukan H1, S1, H2, dan S2, kita bisa memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu hasil sama dengan H2X per A, yaitu hasil 2. Hasil 2 adalah 4X negatif 7 dengan A sama 1, menghasilkan 4X negatif 7. Dengan rumus sisa yaitu S2 atau sisa kedua, X plus sisa pertama dikurang sisa kedua dikali K1 sama dengan 28X negatif 110 negatif 28 dikali 3 menghasilkan 28X negatif 26. Jadi kita menemukan hasil sama dengan 4X negatif 7 dengan sisa 28X negatif 26. Kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu dengan pembagian polinomial dengan skema Horner-Kino. Nah, langsung kita lanjutkan ke contoh. Soal yang saya gunakan sama seperti soal pada skema Horner bagian ketiga, yaitu 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 2, 2X negatif 5 dengan X kuadrat plus 2X negatif 3. Nah, untuk skema Horner-Kino ini sedikit berbeda, yaitu K1 dan K2 nya sedikit berbeda. Nah, untuk mencari K1 kita memerlukan rumus negatif C per A, dan K2 adalah negatif B per A. Kita menemukan K1 sama dengan 3 dan K2 sama dengan negatif 2. Kita lanjut ke caranya. Pertama-tama kita anggap dulu koefisiennya P, Q, R, dan T. Dan kita isi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Bagian yang diperlukan adalah ada 4 bagian, yaitu ini, dan ini. Nah, lalu kita tulis K1, K2 di sini. Nah, seperti biasa kita turunkan P terlebih dahulu. Nah, di sini kita P kita kali dengan K2, kita taruh di sini. Nah, lalu di sini yang berbeda. Jika skema Horner biasa, kita tambah Q dengan PK2 ini dulu. Tapi di skema Horner-Kino kita berbeda. Kita kali dulu P, kita kali dengan K1, kita taruh di sini. Nah, jadi polanya seperti ini, menyamping seperti ini. Nah, setelah itu kita tambah Q dengan PK2, kita anggap hasilnya adalah H1. Lalu H1 kita kali dengan K2, kita tulis di sini. Nah, ingat H1 kita kali dengan K1, kita taruh hasilnya di sini. Nah, lalu kita tambah R, PK1, H1K2, dan menghasilkan kita anggap H2. Nah, ini kita tambah lagi T
ditambah H1K1 menghasilkan H3. Kita angkat H3. Nah, kita bagi. Langsung saja kita lanjut ke soal. Kita tulis koefisiennya 4, 1, 2, dan negatif 5. Kita tulis bagian yang tidak diperlukan. Nah, tulis K-nya 3 dan negatif 2. Kita turun 4. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 1 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 7. Negatif 7 dikali negatif 2 sama dengan 14. Negatif 7 dikali 3 sama dengan negatif 21. 2 ditambah 12 ditambah 14 menghasilkan 28. Negatif 5 ditambah negatif 21 menghasilkan negatif 26. Nah, kita tarik garis. Nah, ini adalah koefisien hasilnya dan ini adalah koefisien sisanya. Jadi kita menemukan hasil yang sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu hasilnya adalah 4x negatif 7 dengan sisa 28x negatif 26. Nah, sekian itu saja dari pembagian polinomial. Terima kasih.